Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Kualat di Gunung Pulau Sari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Kami kualat. Sudah 3 hari kami semua terpencar dan tersesat di Gunung Pulau Sari. Ricky yang selama ini kuanggap sebagai orang yang lebih tahu tentang gunung, yang selalu aku turuti apapun yang dikatakannya. Sekarang aku mulai meragukannya. Sebab sekarang tingkahnya aneh dan tidak seperti Ricky yang ku kenal. Mungkin saja lelaki yang sedang berjalan di hadapanku saat ini adalah jelmaan Ricky. Aku juga tidak berani menengok ke atas karena ada sebuah bola api yang dari sore mengikutiku. Kata orang, bola api itu adalah Ocos atau makhluk gaib penunggu Gunung Pulau Sari. Ricky membawaku ke sebuah perkemahan yang sangat aneh. Orang-orang di sana berwajah pucat. Tidak ada kegembiraan sedikit pun yang terpancar di wajah mereka. Cara berjalan mereka sama. Kaki kanannya pincang semua. Aku mulai takut. Lain halnya yang terjadi dengan Mira dan LD. Mereka juga hilang. Terakhir kali aku melihat LD berdiri di batang pepohonan. Wajahnya penuh darah. Namun dia tersenyum ke arahku sambil yang tak ada manisnya sedikit pun. Senyum diiringi lambaian tangan itu justru terkesan mengerikan. Sementara Mira, sahabatku, dia dinikahi jin Curug Putri. Aku melihat resepsi gaib itu dengan mata kepalaku sendiri. Aku seharusnya tidak berada di sini. Banyak sekali orang yang berkemah di tempat aneh ini. Ada puluhan orang. Bukan, ini sangat banyak. Bisa jadi ada ratusan orang di tempat ini. Tempatnya seperti lapangan. Kulihat Ricky berdiri sambil menengok ke langit. Ia menatap bulan. Rick, ngapain kita di sini? Ayo cari LD sama Mira lagi. Ricky tidak menjawab. Aku mendekatinya perlahan, lalu menyentuh pundaknya. Rick, 5 ekor belatung keluar dari kerah baju Ricky. Dia menoleh ke arahku dengan wajah datar. Tatap matanya mati. Kita istirahat di sini dulu, kata Ricky. Aku kaget lantaran suaranya berubah. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Jujur saja aku bukan seorang pendaki andal. Bahkan aku tidak punya pengalaman mendaki gunung. Di kampus pun aku tidak tertarik pada organisasi mahasiswa. Setiap hari yang aku lakukan hanya kuliah dan pulang. Orang bilang aku mahasiswa kupu-kupu. Iya. Paling sesekali aku pergi ke perpustakaan. Bukan untuk mencari buku, melainkan untuk cuci mata saja. Soalnya di perpustakaan aku sering bertemu cewek cantik. Terkadang aku suka pura-pura duduk di samping mereka tanpa berani menyapa. Kehidupanku di kampus memang terkesan monoton. Tapi aku suka dengan kehidupan seperti itu. Tapi semuanya berubah saat Mira mengajakku mendaki Gunung Pulau Sari. Aku tidak akan pernah melupakan pendakian itu. Di akhir semester 5, aku ditelepon Mira, sahabatku. Waktu itu kebetulan aku sedang berkemas untuk mudik. Maklum, aku ini seorang perantau yang kuliah di Pandeglang. Jadi setiap libur semester aku pasti pulang kampung. Halo Ri. Ri. Iya Mira, ada apa? Aku menjawab telepon Mira sambil membereskan baju. HP ku jepitkan di antara bahu dan telinga. Woi, lu belum pulang kan? Ini baru mau, kataku singkat. Kuletakkan HP di atas tumpukan baju lalu menyalakan speakernya. Jangan pulang dulu Ri, gua punya rencana keren nih. Rencana apaan Mir? Makan jagung di pinggir pantai lagi? Bukan kok. Itu garing banget sumpah. Ini pokoknya keren deh. Gua jamin gak akan garing lagi. Iya, apaan? Naik gunung, Ri.
lu belum pernah naik gunung kan? Gak pernah, Mir. Dan kayaknya gua gak ikut deh. Fisik gua gak akan kuat. Lu tahu sendiri fisik gua. Angkat galon aja gak sanggup. Ya, Ri, please ikut dong. Lu tahu kan, om gua cuma percaya sama lu. Gua gak akan diizinkan naik gunung kalau gak sama lu, Ri. Mira merengek. Aku mengembuskan nafas berat. Tanganku berhenti membereskan pakaian. Ya udah, nanti gua antar izin aja ke mama lu ya. Rick, lu mau kalau gue kenapa-napa terus lu yang dituntut sama om gua? Mendingan ikut saja, kan bisa jagain gue juga. Pacar lu juga ikut kan, Mir? Tanya aku dengan nada malas. Iya, dia ikut juga. Tapi gak akan seru kalau lu gak ikut. Aku terdiam sejenak. Siapa yang bakal jadi pemandunya? Kita kan amatir, Mir. Harus ada minimal satu orang yang mahir naik gunung. Gak boleh sembarangan, bahaya. Ricky, kita kesana bareng sama Ricky, anak kelas B. Dia mahir banget soal pendakian. Ricky memang anak pencinta alam. Dia sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa. Aku sangat percaya kalau Ricky yang jadi pemandunya. Naik gunung apa, Mir? Jangan jauh-jauh, Pulau Sari aja, kata Mira. Gunung Pulau Sari memang lokasinya dekat dengan kampusku. Bahkan dapat dilihat dari jendela kelas. Banyak orang juga dari luar kota yang mendaki gunung itu. Selain ketinggiannya hanya 1346 mdpl, Gunung Pulau Sari juga terkenal dengan air terjunnya yang indah. Air terjun itu bernama Curug Putri. Ya udah deh, gua ikut, kataku. Seharusnya saat itu aku tidak mengiyakan ajakan Mira. Atau seharusnya aku melarang Mira untuk naik gunung. Tapi sore itu aku malah mendatangi tempat tinggal Mira di rumah omnya. Sebab Mira juga seorang perantauan. Sore itu aku, Mira, Ricky, dan LD berkumpul di teras rumah. Kami merencanakan pendakian untuk besok. Sudah banyak hal-hal indah yang kami bayangkan saat sampai di puncak nanti. Sayangnya rencana itu ternyata menjadi awal malapetaka bagi kami. Kami tiba di pos parkiran Gunung Pulau Sari. Ada beberapa motor dan mobil yang juga terparkir di sana. Penjaga pos meminta data diri kami. Ia mencatat dengan teliti. Mereka juga memeriksa tas kami. Mungkin mereka khawatir ada pendaki yang membawa narkoba atau barang-barang lain yang tak diperkenankan. Kalian tahu larangannya. Tidak boleh bawa minuman keras dan narkoba, jawab Ricky. Bukan hanya itu. Si penjaga pos berhenti menulis. Ia melihat ke arah kami dari balik loket kaca. Pastikan yang sedang menstruasi jangan mandi di Curug Putri. Jangan ada yang mesum. Dan jangan bicara sembarangan. Ucapan lelaki penjaga loket sangat tegas. Mir, lo gak lagi datang bulan kan? Tanyaku berbisik. Enggak, Ri, aman. Baik, kami pasti tidak akan melanggarnya, jawab Ricky. Kami membayar biaya parkir sebesar Rp5.000 per motor. Setelah semuanya siap, Ricky meminta kami untuk membuat lingkaran. Sebelum melakukan pendakian, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Ricky membetulkan kacamatanya. Berdoa, mulai. Kami semua menunduk dan larut dalam doa. Selesai. Kami mulai mendaki melewati perkebunan warga. Ricky sebagai pemimpin berada di barisan paling belakang untuk memastikan anggotanya baik-baik saja. Masing-masing dari kami membawa tas gunung lengkap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Aku berada di barisan ketiga. Kulihat Mira tampak kelelahan karena medan yang kami tempuh terus menanjak semakin curam. Lu capek, Mir? Istirahat dulu lah, kataku. Baru juga mulai, LD menyelah. Enggak kok, kita lanjut aja. Gua gak sabar mau lihat Curug Putri. Mira menoleh ke arahku. Kami memasuki perkebunan pisang. Kulihat ada beberapa batang pohonnya yang rusak bekas gigitan hewan. Aku yakin itu bekas gigitan hama babi hutan. Dari beberapa artikel yang pernah gue baca, penduduk Pulau Sari memang diresahkan oleh hama babi hutan.
Dulu katanya ada kepala desa yang biasa dipanggil Pak Arsat membuat perjanjian dengan Raja Babi Gunung Pulau Sari, sehingga para babi tidak menyerang perkebunan warga. Semenjak kepala desa itu meninggal, koloni babi mulai menyerang perkebunan warga kembali. Di tengah perjalanan aku melihat seorang nenek sedang berdiri di antara pepohonan pisang. Wajahnya kusut dan rambutnya sudah penuh uban. Dia merhatikan kami yang sedang melintas di hadapannya. "Rik, itu siapa?" tanya aku. "Ya mah, dia orang gila. Dia memang suka berkeliaran di sekitaran sini," jawab Riki. Saat barisan kami melintasi Nyi Amah, aku menoleh ke belakang. Ternyata dia mengikuti kami. Aku pun menghentikan langkah. "Lihat, dia ngikutin kita." Aku menunjuk ke arah nenek itu. Riki menghampirinya. Ia tersenyum ramah. "Nyi, punten jangan ganggu kami ya." Riki berbicara padanya. Tiba-tiba Nyi Amah terlihat panik. Matanya melotot ke arah kami. Dia malah menunjuk-nunjuk lalu tergesa-gesa berjalan ke arahku. "Kasihan kamu, nak." Nyi Amah menyentuh pipiku sambil merintih. Aku menepis lengannya yang kotor. "Udah, Ri, ayo jalan lagi." Eldi menarik lenganku. Riki kembali ke barisan. Kami meninggalkan Nyi Amah. Kulihat wajahnya tampak sedih. "Daria, kebahan pae," teriak Nyi Amah dari belakang. "Dia bilang kita semua akan mati." Duh, gue jadi kepikiran dan takut, kataku. "Udah, jangan dipercaya. Sudah aku bilang dia itu orang gila," kata Riki sambil tersenyum. Kami pun melanjutkan perjalanan. Aku melirik jam tangan. Baru jam 10 siang. Tapi semakin masuk ke dalam hutan malah semakin temaram. Aku menengok ke langit. Cuaca memang sedang mendung. Rombonganku mulai masuk ke dalaman hutan. Jalan semakin terjal, berbatu juga licin. Suara kawanan monyet terdengar sangat mengganggu. Mereka bergelayutan di dahan-dahan pohon sambil melihat ke arah kami. "Kenapa, Mir?" tanya aku. Mira berhenti. Ia membetulkan kacamatanya lalu melihat ke arah semak-semak. "Ayah," kata Mira. Yang ku tahu ayahnya Mira sudah lama meninggal. Riki panik. Dia lari dari arah belakang menghampiri Mira. "Mira, jangan lihat ke sana," teriak Riki sambil menghalangi pandangannya. Perasaanku mulai tidak enak. "Mira, jangan melamun. Ini di gunung, bahaya." Riki menyadarkan Mira. "Tapi jelas-jelas tadi gue lihat ayah ada di sana." Ia menunjuk ke arah semak-semak. "Udah Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti cuma halusinasi lu," kataku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira minta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah, wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersahutan dengan monyet. Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang perjalanan tadi, aku selalu melihat monyet berkelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Riki mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. "Kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri?" tanya aku. "Udah deket kok, sebentar lagi juga sampai," jawab Riki. "Ayo, lanjut jalan, kita pasti bisa." Eldi memberi semangat. Tidak sampai setengah jam akhirnya kami tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil, biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak lelaki kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun.
Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Putri. Itu pedagang air minum. Dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki, kata Ricky sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Putri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. Eldi dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain. Sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. Mira, hati-hati. Kulihat ia terpleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. Sayang, jahat kata Mira pada Eldi. Bukannya minta maaf, Eldi malah tertawa. Mir, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Iya, Ri. Lu men? Tanya aku. Ada darah mengalir di permukaan air. Astaga, gua gak sadar kalau men. Tadi enggak kok. Mira bangun. Ia sangat panik. Gimana ini, Rick? Tanya Eldi. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. Sudah, gak apa-apa. Yang penting banyak berdoa aja, kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah suara apa itu. Disambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik, lalu turun kembali ke Curug Putri, memanggil-manggil Mira. Rick, Mira kemana, Rick? Eldi menarik baju Ricky. Gimana ini, Ricky? Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Ricky untuk bicara. Ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. Pak, pacar saya hilang, Pak. Eldi menghampiri lelaki itu. Siapa itu, Rick? Tanyaku. Dia Pak Jaro, kuncen gunung ini, jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. Memangnya apa yang udah pacarmu lakukan di curug ini? Tanyanya. Eldi langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jaro menggeleng-gelengkan kepala. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, ia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian dia menghampiri kami kembali. Teman kalian baik-baik saja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali. Apa itu, Pak? Tanya Eldi. Kalau mau, mari ikut aku. Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. Apa dia bisa dipercaya? Aku berbisik di telinga Ricky. Tenang saja, dia orang baik. Dia juru kunci gunung ini. Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami. Kata Ricky, ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk dalam hutan, semakin terasa menakutkan. Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu sepertinya terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada dua gundukan tanah seperti kuburan. Namun, aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. Eldi dan Ricky masuk ke dalam gubuk. Sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. Kamu kenapa?
Tanya Pak Jaro. Aku diam. Mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu. Curiga sama saya. Pak Jaro menatapku tajam. Ri, ayo masuk. Eldi melongokkan kepala. Ia bercecak kesal. Kita mau apa di dalam, Pak? Tanyaku penasaran sekaligus curiga. Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf. Jangan khawatir, Ri. Masuk aja. Kali ini Ricky yang membujukku. Ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa. Gubuk hanya beralaskan tanah yang lembab. Pak Jaro meminta kami untuk melingkar. Ia kemudian memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam membacakan mantra yang entah apa. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua selamat. Bagaimana dengan pacar saya, Pak? Tanya Eldi dengan wajah khawatir. Nanti setelah ritual dia pasti kembali. Malam semakin larut. Pak Jaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu canting LED. Eldi dan Ricky tidur dengan pulas, sementara aku tidak sama sekali mengantuk. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir, kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus kukatakan pada omnya Mira? Dia pasti marah atau bahkan membawaku ke pengadilan. Selang beberapa saat aku mencium minyak wangi yang menguar memenuhi ruangan gubuk. Aku bangun sambil mengendus-enduskan hidung. Dari mana bau minyak ini berasal? Ku ikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk. Ku geserkan pintu bilik. Di luar seorang wanita berjaket biru. Ia mengenakan celana levis sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. Kamu siapa? Tanya aku. Ia menoleh kepadaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. Pulanglah, katanya. Tatapannya tajam ke wajahku. Pulang? Aku mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera aku masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari kalau Eldi tidak ada di tempat tidurnya. Ku bangunkan Ricky, masih dalam keadaan kantuk. Ia mengenakan kembali kacamatanya. Kenapa, Ri? Eldi kemana? Aku panik. Wah, bukannya tadi di sini? Ricky malah balik tanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. Lu dengar itu? Aku meruncingkan telinga. Ayo, Ricky bangun. Ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat ke rombongan itu, semakin jelas kulihat ada Eldi di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. Eldi! Teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik lengan Eldi. Tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku terjebak ke semak-semak. Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar Eldi lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. Kenapa, Rick? Dia sudah bukan Eldi. Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Rick. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi saja, Rick. Di sini bahaya. Lu ini gimana sih? Becus gak sih jadi pemandu? Aku kesal. Kutepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa memperdulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang, kemudian duduk sila di sana. Hanya Eldi yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepian jurang. Eldi, jangan! Tak sempat aku meraih tubuhnya, Eldi menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Napasku terengah-engah.
Kusorotkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh LD. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tidak dapat menemukan LD. "Ri, ayo pergi!" Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin akan ada sesuatu hal buruk yang terjadi pada kami. "Kita kemana, Rick?" Aku sangat takut. Semua kacau malam itu. "Ke kawah." "Ngapain ke sana?" Aku berhenti melangkah. "Kita harus cari si Mira. Tadi gua lihat LD terjun di jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang sudah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya." "Begini, Ri, di bawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka." Aku diam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau kami semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya kami malah balik lagi ke gubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu. "Ricky, kenapa kita balik lagi ke gubuk ini?" Ricky tidak menimpali perkataanku. Sepertinya dia sedang berpikir keras. "Kompas, Rick. Lu bawa kompas gak?" Aku berdiri lalu mengambilnya. "Sebentar." Ricky memintaku untuk memegangi senternya. Dia membuka tas ranselnya untuk mencari kompas. "Ada, Rick." "Wah, untungnya gua bawa ini." Ia tersenyum sambil menunjukkan kompas itu padaku. "Syukurlah." Aku menepuk pundak Ricky. Kulirik jam tangan, ternyata sudah jam 2 dini hari. Dari balik semak-semak ku dengar suara dengkuran babi hutan sedang mencari makan. Aku dan Ricky harus selalu waspada, karena babi hutan itu bisa saja menyerang kami. "Kita ke arah mana sekarang?" "Barat," kata Ricky sambil menyesuaikan arah jarum kompasnya. Tanpa putus asa, kami berdua kembali berjalan mengikuti arah jarum kompas. Kali ini aku yakin kami tidak akan balik lagi ke gubuk sialan itu. Ricky yang berjalan di depanku, semakin lama langkahnya semakin cepat. Sampai-sampai aku harus berlari kecil agar tidak tertinggal. "Rick, pelan-pelan jalannya," kataku. Ricky tiba-tiba berbelok ke kanan. Aku tidak dapat melihatnya karena terhalang oleh semak-semak. Ricky menghilang. Ku cari dia sambil menyorotkan senter ke segala arah, tapi tetap tidak ada. Ricky!" Aku panik, keringat membasahi wajah. Ku dengar dengkuran babi semakin mendekat. Semak belukar di hadapanku berguncang. Sontak saja aku lari terbirit-birit tanpa arah dan tujuan. Semuanya jadi kacau. Aku semakin tersesat di gunung ini. Lelah, itu yang kurasakan. Kakiku rasanya tidak sanggup lagi untuk berlari. Nafasku ternganga, tenggorokanku kering. Persediaan air sudah habis. Kulepaskan tas ransel dan melemparkannya ke semak-semak. Lalu aku berbaring di atas rerumputan yang basah. Kulihat di langit, bulan mengambang dengan tenang. Kalau saja aku tidak pernah ikut dalam pendakian ini, mungkin semuanya akan baik-baik saja. "Ari," seseorang memanggilku. Itu jelas suara Mira. Entah dari mana arahnya. "Mir," kusorotkan cahaya senter ke segala arah. "Ari, sini." Sebuah tangan perempuan muncul dari balik semak-semak. Di pergelangan tangannya ada jam berwarna biru. Aku sangat mengenali jam tangan itu milik Mira. "Mira." Pelan-pelan ku dekati lengan itu. "Sini, Ri." Lengan itu melambai-lambai. Ku dekati lengan itu. Bajuku ditarik paksa ke dalam semak-semak. Jelas saja aku kehilangan keseimbangan. Untung saja Mira menahan tubuhku. Ia membawaku ke sebuah perkampungan. Aku heran, kenapa di gunung seperti ini ada perkampungan yang sangat ramai. Wajah Mira terlihat sangat bahagia. Ia bahkan tidak berhenti tersenyum. "Kita di mana, Mir?"
Kampung itu sedang ramai. Orang-orang sibuk mempersiapkan sesuatu. Janur dipasang di depan sebuah rumah gubuk. Mereka membawa makanan dan buah-buahan lalu menyerahkannya pada 3 orang wanita yang berjaga di depan rumah. Mereka seperti akan menggelar hajatan. "Gua mau menikah, Ri." "Ah, nikah?" Jelas saja aku terkejut. "Iya, malam ini." Mira menatapku sambil tersenyum. "Ayo, gua kenalin lo sama calon suami gua. Dia ganteng banget." Mira menarik lenganku. "Enggak, Mir, kita harus pulang. Sadar, Mir, ini pasti bukan alam kita." Aku membujuknya, tapi Mira sepertinya tidak peduli pada ucapanku. Dia membawaku ke rumah gubuk. Tempat hajatan akan digelar. Aku dan Mira masuk melalui pintu dapur. Di dalam sana banyak sekali wanita tua yang sedang sibuk masak. Mereka menoleh ke arahku sambil tersenyum ramah. Mira kemudian membawaku ke dalam kamar. Ruangannya temaram karena hanya ada lampu canting yang menjadi penerang. "Kenalin, itu calon suami gua." Aku terkejut saat melihat sosok makhluk besar sedang duduk memandangi lampu canting. Sosok itu berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang dan juga bertaring. "Astaga, Mira, ayo pulang." Kutarik paksa lengan Mira. Itu jelas genderuwo. Mira mau menikah dengan genderuwo. Apa-apaan ini? Sekuat tenaga kutarik paksa Mira keluar dari rumah gubuk itu. Namun kami tidak semudah itu keluar dari kampung. Nyatanya di halaman rumah sudah berdiri 5 lelaki berbadan besar menatapku dengan tatapan tajam. Mereka semua membawa golok. Apa yang harus kulakukan sekarang? Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.